Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah, kepareng semoga kadang singkat wonten ing dinten menika kita purwakani kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah sholat subuh di bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salam dan salawat mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ini kok terus ganti bahasa Indonesia? Campur-campur gitu. Saya pilih kula panjenengan wonten ing bulan Ramadan menika dilatih dengan kehidupan yang tertata, terprogram, dengan penuh kedisiplinan. Tentu kita sadar bahwasanya Islamlah yang menuntunkan kedisiplinan yang penuh. Mungkin kalau kita masuk di angkatan itu dilatih disiplin dengan baris berbaris, patuh kepada pimpinan dan lain sebagainya. Kita tidak sadar bahwasanya umat Islam justru sejak lama telah dilatih dengan ajarannya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan penuh kedisiplinan. Ini tentunipun menika kagem iman. Cobi kula panjenengan raosaken pada saat siang nanti kita tanpa diawasi oleh siapapun, oleh komandan kita, oleh pimpinan kita, tapi kita dengan penuh, dengan tekun, dengan taatnya kita menjalankan ibadah puasa. Banyak makanan yang halal, makanan yang enak-enak, tapi kita secara disiplin bahwasanya nanti akan kita santap pada waktunya. Inilah latihan kedisiplinan yang begitu hebat bagi kita muslim sekalian. Juga kita perhatikan pada sholat subuh tadi, terlepas dari suka dan tidak suka dengan imamnya, maka kita selalu mengikuti gerakan dan perintah-perintah imam. Begitu imamnya Allahu Akbar, rukuk, sujud, kita mengikuti.
walaupun di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sependapat, bahkan berbeda pandangan, tapi di dalam kedisiplinan kita terus tegakkan ajaran yang sangat mulia ini. Walaupun mungkin mereka yang tidak suka dengan aturan-aturan Islam ini kemudian merasa panas hatinya, kemudian juga tidak suka dengan apa yang kita laksanakan. Namun tetap saja kita selalu muslim, karena Islam ditegakkan dengan dasar-dasar antara lain yaitu dasar peringatan. Jadi Islam ini selalu memperingatkan, dalam kondisi apapun kita selalu memberikan suatu peringatan. Nah, oleh sebab itu marilah kita bersama-sama untuk terus tekun menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah kita terhindar dari segala azab yang akan diturunkan oleh Allah. Yang lebih mengerikan adalah azab yang menghinakan, sehingga tidak sadar kelak di suatu hari kita akan diberi, ataupun mereka akan diberi suatu azab atau siksa yang menghinakan. Bahkan kadang-kadang azab itu turun juga pada saat di dunia ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93, di akhir ayat disebutkan, Allah berfirman, Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Di ayat ini disebutkan bahwasanya Allah akan mengazab mereka dengan penuh kehinaan. Jadi suatu saat kelak, di suatu hari kelak, bahwasanya Allah akan mengazab setiap manusia yang selalu mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Maka di situ ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Mungkin kalau siksaan itu kita dibunuh, ini juga siksaan, tapi dihidupkan kembali. Tapi ini siksaan dari Allah yang begitu menghinakan, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya kita menjadi orang yang kadang-kadang disebut yang terhormat, orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang-orang yang mempunyai harga diri. Namun suatu ketika apabila azab yang menghinakan oleh Allah didatangkan, setiap manusia pun tidak mampu menolaknya, sehingga tiba-tiba orang yang terhormat menjadi tidak terhormat. Ini adalah suatu siksa sebenarnya, suatu azab yang didatangkan oleh Allah. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Maka di ayat ini disebutkan bahwasanya karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kata-kata ini kadang muncul dari orang-orang yang memang mengaku bahwa saya nabi, suatu ketika ada. Maka di zaman modern ini juga banyak sekali yang mengaku nabi, padahal nabi yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun masih ada juga bahwa saya adalah nabi, saya adalah utusan Allah dan lain sebagainya, sehingga membawakan suatu ajaran-ajaran baru. Nah, ini salah satunya. Tapi yang lain juga banyak sekali pada saat ini orang-orang yang selalu karena tidak sukanya terhadap ajaran Islam, mungkin merasa bahwa mengapa hidup ini diatur-atur dan lain sebagainya. Karena Islam menuntunkan suatu kebenaran,
Dan siapapun yang ingin berbuat ingkar dari ajaran agama, maka terasa tersinggung dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini kadang-kadang kemudian menuduh Islam begini, Islam itu tidak baik, keras dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mendalami ajaran Islam, justru Islam ini mengajarkan kepada kelembutan hati. Zaman subuh yang dimuliakan Allah. Dan kemudian apa juga yang menyebabkan orang akan terkena azab yang menghinakan? Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Seperti kita ketahui bahwasanya kadang-kadang umat manusia menyombongkan diri sendiri atau kelompok atau yang lainnya, bahwa merasa dia itu lebih hebat dari apa yang telah diturunkan Allah, yaitu ayat-ayat Allah. Padahal ayat-ayat Allah diturunkan untuk mengatur kehidupan umat manusia agar hidup ini bermanfaat, berguna bagi seluruh umat manusia dan menyelamatkan kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Namun kadang-kadang orang yang menyombongkan diri yang disebutkan di ayat ini adalah mereka merasa bahwa apa yang ditetapkan oleh dirinya sendiri dalam keadaan apapun merasa bahwa itu yang paling hebat. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayatnya, maka kelak oleh Allah akan diazab dengan sangat menghinakan. Nah, tentunya kita tidak perlu membahas panjang dan lebar masalah azab yang menghinakan. Yang jelas bahwasanya azab yang menghinakan itu adalah suatu siksaan dari Allah yang menyebabkan orang-orang itu akan merasa terhina di dalam hidupnya. Sebagai contoh yang di muka bumi ini saja sudah banyak sebenarnya apabila kita merasakan bahwa banyak orang-orang yang terhormat jadi seperti orang yang terhina karena perilaku perbuatannya sendiri. Kemudian kalau diperlihatkan perilaku sebelumnya, mereka orang-orang yang selalu menghina, memperolok ayat-ayatnya, dan dia termasuk orang yang menyombongkan dirinya dari ayat-ayat Allah, sehingga ayat-ayat Allah hanya dijadikan suatu permainan belaka. Inilah yang telah oleh Allah pada suatu hari mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwasanya ini sebagai peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selaku orang yang beriman, kita selalu takut kepada azab Allah yang menghinakan. Mudah-mudahan kita tetap terjaga dari kehidupan ini, yaitu hidup yang terhormat, karena kehormatan kita tidak dengan masalah yang lain, tapi hanyalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi